Sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk apa sih itu bencana. Jadi, bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor non-alam, dan yang ketiga adalah faktor sosial. Nah, jadi di sini saya akan lebih berfokus menjelaskan tentang bencana alam. Jadi, bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam. Peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam ini tentu saja tidak dapat kita cegah, namun dapat kita prediksi dan kita antisipasi untuk meminimalisir kerugian dan korban. Salah satu contoh bencana alam yang akan kita bahas yaitu peristiwa tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng yang berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Banyak faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Nah, saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, tingginya curah hujan. Air yang memenuhi celah atau retakan tanah yang terjadi saat musim kemarau. Tanah akan melunak dalam waktu singkat dan mulai terjadi pergerakan tanah yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Yang kedua, gempa bumi. Getaran hebat yang dihasilkan saat peristiwa gempa bumi dapat memecah tanah dalam waktu cepat dan mengakibatkan tanah longsor. Dan yang ketiga, erosi dan penggundulan hutan. Hutan yang gundul akibat penebangan secara liar beresiko lebih tinggi mengalami erosi dan tanah longsor. Tanpa tumbuhan, tanah yang terkena erosi akan lebih cepat mengalami longsor. Setelah kita mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab dari terjadinya tanah longsor, sebaiknya kita juga mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya tanah longsor. Nah, yang pertama itu dengan cara menjaga volume air di atas lereng dengan menggunakan parit yang diisi oleh kerikil dan pipa berlubang atau sumur air yang dipompa. Yang kedua, melestarikan vegetasi dengan cara menanam berbagai jenis tanaman vetiver yang akarnya mampu tumbuh sepanjang 2 meter ke dalam tanah yang sangat baik untuk menopang tanah agar konturnya tidak berubah. Yang ketiga, membatasi jumlah bangunan pada lahan rawan longsor sebagai pencegahan terjadinya peningkatan beban tanah pada atas lereng yang memicu ketidakstabilan tanah. Bila perlu, untuk kawasan miring dengan tanah dan batuan yang kurang kuat, sebaiknya pembangunan itu untuk di atas lereng tidak diberikan izin.